sesungguhnya adalah kebutuhan. Karena dengan berolahraga, kita akan menjadi lebih sehat dan juga bugar. Akan tetapi, saat ini banyak masyarakat milenial yang belum menyadari betapa pentingnya berolahraga nih. Lebih sering menghabiskan waktu dengan gadgetnya masing-masing. Nah, saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Hayono Isman selaku Ketua Umum Kormi Nasional. Dan langsung aja deh yuk ikutin. Pak Hayono ini kan menjabat juga sebagai Ketua Umum di Kormi ya Pak. Nah, bisa menjelaskan nggak Pak lebih detail seperti apa sih Kormi itu? Baik, terima kasih Nadia. Jadi Kormi itu adalah kepanjangannya Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Iya. Dan Kormi ini didirikan di tahun 2000 oleh beberapa induk organisasi olahraga masyarakat. Jadi antaranya adalah Yayasan Jantung Indonesia, Senam Tera Indonesia, Satria Nusantara, kemudian Liong dan Barongsai. Ada beberapa induk yang mendirikan Kormi, ya. Waktu itu namanya FOMI, namanya Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia. Lalu berubah? Dan itu didirikan oleh induk ini karena apa? Karena di tahun 2000 kalau Nadia ingat, mungkin belum Nadia masih kecil. Masih kecil ya. Jadi waktu itu Presiden Gus Dur, almarhum, meniadakan kantor Menpora. Kantor Menpora itu dibubarkan, dan bagi olahraga masyarakat, masalah. Kalau bagi olahraga prestasi, tidak ada masalah, karena ada KONI. Ya kan? Nah, olahraga masyarakat tidak ada wadah berhimpunnya. Nah, karena Kemenpora dibubarkan, maka mereka berinisiatif dan terbentuklah Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia yang di tahun 2020 melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa, FOMI, di bulan September merubah namanya menjadi Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, KORMI. Oke, lebih cukup jelas ya Pak ya untuk Kormi ini. Nah, artinya Kormi ini kan punya banyak induk olahraga ya Pak di dalamnya. Yang berhimpun ya, betul Nadia. Nah, kan banyak banget tuh Pak olahraganya. Gimana sih memanage untuk olahraga itu sendiri? Sulit nggak sih Pak? Iya, sekarang ini ada 70 sekian induk. Kalau tidak salah sudah meningkat menjadi 75 induk yang mendaftar berhimpun di Kormi. Dari kelompok olahraga tradisional dan kreasi budaya. Nah, ini seperti pencaksilat budaya, kemudian kungfu tradisional, juga ada Liong dan Barongsai tadi yang saya sebutkan. Dan di situ juga hadir kegiatan-kegiatan seperti egrang, hadang, ya, galasin. Kreasi budayanya apa? Ya, kreasi budayanya line dance, ya kan, kemudian gemu famire, itu kreasi budaya. Jadi yang dijadikan senam olahraga. Nah, di kelompok olahraga kesehatan dan kebugaran ini ada Yayasan Jantung Indonesia, senam jantung, ada asma, ada tai chi, ada yoga, ada berbagai olahraga pernafasan yang memperkuat tubuh melalui pernafasan, ya, sehingga imunnya menjadi lebih kuat. Kemudian ada kelompok anak-anak muda nih pada umumnya Nadia, kelompok petualangan dan tantangan. Nah, di sini ada sepeda BMX, ada parkour, ada e-sport, ada panjat tebing, dan ada kegiatan seperti lari trail. Lari trail itu lari di hutan. Ya, jadi lari di hutan. Jadi mereka berkumpul umumnya anak-anak muda di Komisi Petualangan dan Tantangan. Ada street soccer di dalamnya, ya kan. Street soccer itu sepak bola dalam lapangan yang lebih kecil, ya, namanya sepak bola jalanan dalam bahasa Indonesianya. Ada satu lagi yang juga menarik menurut hemat saya, juga ada airsoft gun. Itu apa Pak? Yang tembak-tembakan itu. Oh, tembak-tembakan. Ya, tapi pelurunya bukan peluru betulan, tapi mereka itu melakukan kegiatan perang-perangan tanpa peluru tajam. Oh, seru tuh Pak. Ya, seru itu. Itu kalau mau gabung gimana Pak? Bisa? Ya, bisa. Ada 3 airsoft gun di Kormi. Ada 3 induk. Yang pertama adalah Federasi Airsoft Gun Indonesia, FAI. Kemudian ada Porgasi. Satu lagi ABU. Ini 3. Tinggal dipilih mana induk yang dianggap terbaik untuk bergabung.
Karena kalau di Kormi boleh, ada beberapa induk lebih dari satu yang menangani kegiatan olahraga yang sama. Kalau di KONI kan tidak boleh. Contohnya di KONI kalau sepak bola hanya PSSI, nggak boleh ada yang lain. Kira-kira begitu. Nah, dari banyaknya Bapak induk-induk yang tadi Bapak jelaskan tuh, sulit nggak sih Pak untuk memanage semua induk yang ada di dalam Kormi itu? Nah, induk-induk ini kan mandiri. Mereka sudah banyak yang lebih, ya sebagian besar, sudah lahir sebelum Kormi lahir. Sudah, oke. Iya, jadi kayak Sen Jantung itu lahir tahun 70-an gitu ya. Jadi mereka juga sudah lebih dulu bisa ada. memanage sendiri ya, sudah, induk mereka sendiri. Ya, mereka sudah secara umumnya mandiri, mereka tidak bergantung kepada dana pemerintah. Dan saya ya, merasa terhormat dan senang bisa bergabung dengan teman-teman induk ini karena orang-orang mandiri. Ya, orang-orang yang independen, yang membangun kesehatan dan kebugarannya tidak bergantung semata-mata kepada pemerintah. Baik. Nah, sejauh Kormi pernah didirikan sampai dengan sekarang, prestasi apa aja sih Pak yang sudah pernah diraih Pak? Ini yang membedakan KONI dan Kormi. Ya, kalau KONI kan pasti, namanya kan olahraga prestasi yang dia bina. Jadi urusannya adalah bagaimana bisa meraih medali. Kalau di Kormi beda. Medali itu nomor 3 dan nomor 4 prioritasnya. Nomor satunya yang pertama adalah membangun kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan melalui olahraga. Ya kan? Nomor 2 adalah menjaga nilai-nilai sportivitas olahraga. Ya. Nomor 3, yang tidak kalah pentingnya adalah melalui olahraga masyarakat, kita memperkuat persaudaraan Indonesia. Jadi bedanya di situ dengan KONI. Kalau KONI memang arahnya kepada medali, maka itu kalau juara umum di PON itu ada. Nah, di PON-nya Kormi, yang kita sebut dengan Fornas, tidak ada juara umum. Ya, karena semuanya juara. Ya, walaupun di dalamnya kegiatannya ada juga kegiatan perlombaan atau pertandingan, tapi tidak ada juara umum. Iya. Baik Pak. Nah, zaman sekarang ini kan banyak generasi milenial yang sudah kurang minat untuk di olahraga ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak strategi Kormi sendiri bersama induk olahraga lainnya untuk mengajak generasi milenial nih untuk bisa berolahraga, lebih aktif berolahraga dibandingkan main gadget? Gimana Pak? Ada nggak strateginya? Ya, pertama-tama saya apresiasi Nadia ya. Iya. Karena apabila ini informasi yang penting bagi Kormi, ya, mengetahui bahwa generasi milenial ini tidak dekat dengan olahraga. Dan ini betul adanya, ditambah lagi dengan hadirnya gadget. Ya, semakin malas berolahraga. Betul banget, karena Pak. Yang olahraga itu hanya ibu jarinya. Ya, udah tersindir kan? Iya. Ya. Itu tidak salah. Ya. Tidak salah karena itu adalah suatu keniscayaan di Indonesia memasuki era teknologi. Tapi menjadi salah kalau generasi milenial itu hanya gadget. Ya, karena tanpa kebugaran yang diawali dengan kesehatan, tingkat produktivitas generasi milenial juga tidak akan meningkat. Jadi begini, saya ambil contoh umpamanya. Mengapa China sekarang ekonominya itu maju? Sudah mengalahkan Amerika. Mengapa Pak? Karena tingkat produktivitasnya lebih baik daripada Amerika. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan tingkat produktivitasnya China itu tinggi? Jawaban hanya satu, masyarakatnya berolahraga. Karena apa? Ya, karena produktivitas itu meningkat, karena tingkat kebugarannya juga meningkat. Ada yang bilang juga raga yang sehat, jiwa ikutan sehat juga ya Pak? Kalau itu kan Indonesia Raya ya kan? Iya. Bangsaku, rakyatku, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, jadi bukan hanya jiwa yang bangun, badannya juga harus bangun. Harus ikut sehat ya, juga kan? Deh Pak. Karena kalau badannya tidak sehat dan tidak bugar, ya, itu kita sebagai bangsa akan kalah dengan bangsa-bangsa lain. Setuju. Ya, jadi yang saya khawatir Nadia, Indonesia ini tidak menyadari bagaimana pentingnya kebugaran. Dan kalau saya lihat pemerintah dengan segala hormat masih programnya lebih berat kepada program kuratif
daripada pencegahan. Ya, pencegahan itu kan melalui promosi, melalui tindakan preventif. Betul. Dan itu kan lebih murah daripada kuratif. Ya kan? Kalau kita lihat BPJS Kesehatan, ini bermanfaat bagi masyarakat, tapi terlihat di sana. Pemerintah pusat itu setiap tahun menalangi, mengocorkan anggaran 7 sampai 11 triliun rupiah untuk mengobati masyarakat yang sakitnya dikenal dengan penyakit tidak menular atau PTM, yang sebetulnya bisa dicegah melalui olahraga. Jadi pemerintah pusat itu mengucurkan 7 sampai 11 triliun setiap tahun. Padahal kalau masyarakatnya itu sehat dan bugar, mungkin hanya 1-2 triliun. Ya. Jadi itu sudah pemborosan yang luar biasa. Yang bisa dicegah, apa itu penyakitnya? Jantung, ya, diabetes, gula, itu bisa dicegah melalui olahraga. Baik Pak, balik lagi nih kita ke Kormi. Ya. Kormi ini punya program Indonesia Bugar 2045 ya Pak. Ini program apa sih Pak? Ya, pada Musyawarah Nasional luar biasa bulan September 2020 yang lalu, kan ada 2 keputusan yang kita buat. Yang pertama adalah merubah nama dari Formi menjadi Kormi, dari federasi menjadi komite. Kemudian yang kedua adalah menetapkan program Indonesia Bugar 2020-2045. Nah, itu maksudnya program apa Pak? Jadi ini adalah program di mana di dalam program ini kita menyaksikan bagaimana semangat dari olahraga masyarakat yang ada di Kormi untuk menyaksikan ya, dan membuktikan di tahun 2045 pada saat kita memperingati 100 tahun kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang bugar. Sekarang ini belum. Kita mungkin baru bangsa yang sehat, tapi belum menjadi bangsa yang bugar. Dan saya pikir ini menjadi penting ya, karena kalau kita lihat program pemerintah saat ini, arahnya itu ke sana. Jadi program ini sebetulnya mendukung programnya Presiden Joko Widodo, yaitu membangun SDM unggul menuju Indonesia maju. Jadi begini Nadia, tidak ada gunanya SDM kita itu unggul hanya karena ilmu, tanpa didukung oleh kebugaran. Percuma ya Pak, pintar tanpa ya menurut saya sia-sia, karena sekarang ini penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, itu sudah merambah kepada generasi muda. Betul. Ya tidak lagi, kalau dulu kan monopoli generasi tua. Nah sekarang sudah generasi muda. Apa gunanya anak kita pintar, di usia 28, 32 tahun, dia meninggal karena serangan jantung. Ya kan? Yang ini semakin banyak. Dan musibah pandemi COVID ini mengajarkan kepada kita, ternyata orang bugar itu lebih mampu melawan COVID daripada orang yang tidak bugar. Imunnya lebih kuat. Lebih kuat. Ya. Jadi yang tidak bugar kan biasanya mereka membawa penyakit bawaan atau komorbid, sebagai jantung, ya kan, paru-paru. Itu kan teman baiknya COVID, ya kan. Nah kalau mereka bugar, nggak ada penyakit jantung, tidak ada penyakit gula yang merupakan teman baiknya COVID-19, kan begitu, ya kan. Jadi ini yang barangkali mesti disadari, bagaimana musibah pandemi COVID ini memberi pencerahan kepada kita bahwa kebugaran itu penting banget. Jangan hanya bergantung kepada vaksin. Ya. Vaksin itu menurut saya urutannya nomor 3. Yang pertama, ya tentunya kita melakukan protokol kesehatan. Sekarang dari 3M menjadi 5M ya. Yang kedua, itu tadi memperkuat imun tubuh. Bagaimana caranya? Tidak ada pilihan lain, olahraga. Percuma divaksin, tapi kalau kita nggak menjaga imun dengan olahraga ya Pak ya? Iya, ya. Jadi vaksin ini akan diperkuat apabila tubuh kita juga memiliki imun yang juga kuat. Baik, terakhir Pak, apa sih sebenarnya harapan Bapak untuk para pemuda dan olahraga di Indonesia sebagai mantan Menpora? Jadi generasi milenial kan generasi yang akan menentukan masa depan Indonesia. Di olahraga masyarakat, dari 100 orang ya, saya ambil contoh 100 orang, yang jadi atlet mungkin hanya 2 orang. Nah, yang kita sasar adalah mereka semua ini, ya 98 orang, plus 2 yang jadi atlet, itu memiliki tingkat kebugaran dari sejak usia dini. Karena kebugaran tidak bisa dibangun secara instan, dia harus dibangun sejak anak-anak. Dan yang kedua adalah juga tentunya harapan saya, pemerintah dapat melihat
bahwa membangun SDM unggul tanpa didukung dengan tingkat kebugaran yang prima itu akan sia-sia. Setuju. Ya. Baik deh, terima kasih banyak ya Pak Hayono. Mbak Nadia, saya yang terima kasih. Atas waktunya juga sekarang. Demikian bincang-bincang Nadia hari ini dengan Pak Hayono. Semoga teman-teman di rumah mendapat banyak ilmu, wawasan, dan juga inspirasi dari beliau ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Untuk share juga jangan lupa ya sobat.